warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ghuslul mayyit, takfinuhu wa sholatu alaih, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Di antaranya memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Dari keterangan kitab Sunan Tauhid halaman 28 cetakan Maktabul Hidayah Surabaya. Sebelumnya mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ghuslul mayyiti wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Idza kana musliman wulida hayyan wa wajaba lidhimmiyin takfinun wa dafnun wa lisakti mayyitin wa lisaktin mayyitin ghuslun wa kafnun wa dafnun. Qala sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang memandikan mayit, ghuslul mayit, memandikan mayit, mengkafani, mensolati, menguburkan. Jadi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, 4 hal yang wajib dilakukan ini pada mayit, orang yang meninggal, yang idza kana musliman, kalau dia seorang muslim wulida hayyan, yang dilahirkan dalam kondisi hidup, maka itu hukumnya fardu kifayatin, adalah fardu kifayat. Artinya kalau sudah ada yang mengerjakan 1 orang saja maka yang lain gugur. Kalau tidak ada yang melakukannya maka dosa semua. Dengan catatan orang tersebut yang meninggal adalah orang Islam yang wulida hayyan, yang dilahirkan dalam kondisi hidup, bukan kondisi mati. Itu wajib sudah dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Nah sekarang kalau itu bukan orang Islam atau dia dilahirkan dalam keadaan mati, seperti anak itu keguguran, wa wajib lidhimmiyin takfinun wa dafnun. Dan kalau orang itu ternyata orang kafir dhimmi, non muslim, yang hidup damai rukun bersandingan, maka mereka wajib ditakfinun. Kalau memang tidak ada tata cara sendiri ya, maka kalau mereka itu punya tata cara sendiri. Kalau misalkan tidak ada yang merawat, maka wajib dikafani, wajib dikuburkan. Jadi hanya dikafani dan dikuburkan saja. Kalau kafir ini. Walisittin mayyitin, kalau keguguran. Jadi ada bayi lahir sudah mati, sudah meninggal, maka jadi tidak hidup, keluar dari perut sudah dalam kondisi meninggal, maka hanya wajib ghuslun, dimandikan, wa kafnun, dan dikafani, wa dafnun, dan dipendam, wala yusalla alaihima, dan tidak usah disolati, baik kafir dhimmi ataupun anak kecil atau anak yang guguran itu tidak usah disolati, cukup dimandikan, dikafani, dipendam. Itu kalau siktin mayyitin ya, anak yang keguguran itu. Kalau kafir dhimmi cuma 2, yaitu tidak usah dimandikan, cuma takfinun wa dafnun, yaitu dikafani dan dikuburkan. Kalau siktin itu ada 3, dimandikan, dikafani, dikuburkan, tidak usah disolati. Terus sekarang wa mamata fi qitalil kufar, kalau ada orang meninggal dalam berperang melawan orang-orang kafir. Kafir harbi di sini ya, orang yang memang tidak berdamai, mengajak perang dengan orang Islam, kemudian kita berperang untuk membela agama, negara, jihad lah ya, jihad fi sabilillah, untuk membela negara, agama, dan lain sebagainya. Bisa babihi, sebab peperangan tersebut dia meninggal, maka kufinah fi siyabihi, maka langsung dibungkus, langsung dikafani, memakai bajunya. Nah, bajunya itu tak usah dilepas, yang berdarah-darah itu tak usah dilepas, langsung dikafani dengan baju tersebut. Fa'ilam takfihi zida alaiha, kalau tidak cukup, tidak menutupi, maka ditambah lagi.
Jadi bajunya tidak usah dilepas, tapi ditambah kain lagi kalau memang tidak cukup. Wadufina, dan langsung dikuburkan. Jadi cukup dikafani, langsung dikuburkan. Wala yusalli, tidak usah dimandikan. Wala yusalla alaihi, dan tidak usah disolati. Kalau orang mati dalam keadaan jihad, berperang demi membela agama, cukup dikafani dengan bajunya. Kalau tidak cukup ditambah dengan kain. Setelah itu langsung dikuburkan. Wa aqallul muslim. Sekarang paling sedikitnya memandikan adalah izalatun najasati, menghilangkan najis. Jadi najis-najisnya harus dihilangkan. Kemudian wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi. Kemudian wa in kasufa marratan bil ma'i al-mutahhir. Harus disiram dengan air sekiranya merata sampai ke kulit-kulitnya, ke rambut-rambutnya, bulu-bulu baik itu yang tebal semuanya harus kena air dan basah, dan menggunakan air yang bisa mensucikan tentunya. Itu kalau memandikan paling sedikit. Wa aqallul kafni sadiru jami'il badani. Sedangkan paling sedikitnya mengkafani itu adalah menutupi sekujur tubuh dengan kain. Wa salasu lafaifa liman tarakatir katan zaidatan ala dinihi. Dan bagi orang yang meninggal dan dia masih ada harta yang lebih dari hutangnya, artinya dia tidak punya hutang, seandainya hutangnya itu dibayar dengan tirka itu harta peninggalannya dibuat bayar hutang, masih ada sisa, maka dia bisa dibungkus dengan 3 lapis. Namun kalau banyak utang, cukup 1 lapis. Kalau hartanya sekiranya nggak cukup untuk dibuat ngafani, cukup 1 kafan aja, hartanya itu buat bayar hutangnya. Walam yusi bitatiha, dan tidak ada wasiat untuk dikafani hanya 1. Ingat, tidak usah, kalau ada wasiat saya tidak usah dikafani 3 ya, cukup 1 aja, maka ya cukup 1 kalau ada wasiat seperti itu. Wa aqallus sholati kita akan bahas besok. Sekarang kita makna dulu. Faslun utawi iki ku fasal waslul mayyit utawi ketusi mayyit wa takfir lan ngupus ngafani mayyit wa sholati lan salat alaihi atas mayyit. Wa dafnuhu dan mendem mayit fardu kifayatin iku fardu kifayah idza kana ing dalem sekalane ono apa mayit musliman iku Islam wuli tekan den lahiraken apa mayit hayyan hale urip. Wa wajiban wajib idimiyin kanggo wong kafir dimi takfinun apa mung kafani wa dafnun lan mendem. Wali saktin lan kaduwi mayit sing kelabuhan sing keluron mayitin kang mati waslun apa ngedusi wa kafnun lan ngafani wa dafnun lan mendem. Wala sholalan ora wajib dan sholati alaihi ma ngatasi karuni dimi lan sakit lan siktin. Wa man utawi sampeyan wong mata iku mati sapa wong fi kita kufari den marangi pira-pira wong kafir bisa babihi kelawan sebab marangi wong kafir. Wafina muqaddim kafani sapa wong bisa bihi dalam tototi wong fa ilam takfiru kelawan ora cukup apa tototi wong si dalam muqaddim tambah alaiha ing atasi siap wadu finalan den pendem apa wong wala usalan ora kena den nedusi sapa wong wala usalan ora kena den salate apa alaihi dasi mayit yang mata kita di kufar. Wa qala lu seliu tawi paling setitik nedusi sanatun najasati ku najis wa ta'mi mujami basyari lan ngrataake sekabehane kuliti mayit wa sya'rihi lan rambuti mayit wa ikas sanajan ketal apa sya'ar maratan kelawan ping sambalan lawan saratan kelawan sambalan bil ma'i kelawan banyu al-mutahhir kang nyediaken. Wa qallul kafni utawi paling setitik ngafani satir jami'an badani kuno tutis kabehane badani mayit taubatan wa salasul faifah liman lan telu pira-pira lapis liman kadhe wong tarwa kang ninggal sapa wong tirkatan ing arto tirkah zaidatan kang luwih ala dinihi ngatasi utang wong walang yusiran ora wasiat sapa mayit bitariya kelawan ninggal salasul faifah.
Faslun kini mereka pasal wasul mayiti ini mandi mayit wa takfinu ban mungkos mayit wa sholatu ban sholati ala atas mayit wa tafnu ban mendum mayit fardu kifayah mereka fardu kifayah. Ida kana indal akhiran bad masyarakat mayit musliman paling orang Islam din ulida sairah hiraki pasera mayit taworek hayyan dalam kebadan odi wa wajib ban wajib didimin kangku kafir dimi takfinun penapa mungkos wa tafnun ban mandi wali siktin paling kandi mayit saya kelabuan mayitin semak waslun kenapa mandi wa kafnun ban mungkos wa tafnun ban mendem mulai sholat ban tak usah sholat tiba auko kenapa alaihi ma atas demi bersiktin wa man ini sama orang mata mereka mati bersera orang di kita di kufari dalam merangi orang-orang kafir bisa memilih kalau bersebab peperangan buktinya maka ibu kos bersera man fisiabihi dalam kelampinan man fa'ilam takfir maka lamun tak cukup kenapa siap udah man zida maka tambahin adanya berapa atas siabihi waktu beda pada bendem basera orang wala yusalban tak usah sholatin wala yusallaban tak usah sholatin basera mayit man mata fi kita lil kufar wa qaulul muslimin paling sakon ing mandi izalatun najasati mereka mailang najis wa ta'mimu jami'a basyarihi ban marataaki sakapinah kole mayit wa sya'rihi ban obu mayit wa in kasufah sanajan tebel bonapa sya'ar marotan kalaban sekalian bil ma'ingang kalaban air al mutahhir senyuci aki wa qulul kafni kining paling sakon ing abung kos mayit satiru jami'il badani panika nutupi sadedenah badanah wa salasul fa'ifaban telok pan samnapan lapis iman kaangku mayit tarokas atinggal pasirang mantir katan de arta tinggalan zaidatan selebih ala dainihi atas kotangah mayit walam yusiban ta'awasiyat bersama mayit bitarkiha kelaban ninggal salah sulafati. Demikian penjelasan tentang memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan dari keterangan kitab Islam Tauhid. Tidak ada yang benar makna apapun bacaan apapun Allah, kalau ada yang salah nafsi. Dan besok kita lanjut tentang waqulus sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.